Job Characteristic Model merupakan sebuah model yang menjelaskan mengenai hubungan antara motivasi dan pekerjaan. Model ini dikembangkan oleh Heckman dan Lawler pada 1971 dengan dasar teori, yaitu teori Two-Factor Theory of Motivation milik Frederick Herzberg. Terdapat 5 input utama dalam model ini yang akan berpengaruh pada kondisi psikologis dan hasil kerja seorang individu. Simaklah drama singkat berikut ini beserta penjelasannya untuk memahami lebih lanjut mengenai model ini. Ada apa Pak manggil saya? Jadi kita itu dapat klien baru dan untuk desain produk ya. Untuk briefnya udah saya kirim di email. Jadi silakan untuk dikerjakan selama 2 hari ya. Pak, tapi kan saya ada deadline lain. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus 2 hari itu jadi ya. Kanva lagi. Kenapa juga pengen belajar software yang lain? Mana briefnya nggak jelas, deadline-nya mepet lagi. Ini amat udah jadi editor. Editan kayak gitu aja kok sambat. Itu editan si Fulan tuh lebih bagus daripada kamu. Gaji kamu itu juga lebih tinggi loh hitungannya daripada aku. Ya Pak, bener Pak, ini saya lagi editannya selesai. Tadi kan yang baru lewat si Cika. Dia tuh kebanyakan bacot. Kalau kerja kayak posisi dia tuh penting aja di perusahaan ini. Padahal banyak editor yang lebih bagus daripada dia. Kok gitu ya? Kok bisa gitu ya? Udah Pak, saya nggak kuat kerja di sini. Saya mau ajukan surat resign. Ada apa Pak? Jadi perusahaan kita itu bakal ada promosi jabatan. Saya mempercayai kamu untuk mengatur semuanya. Jadi tolong diatur semuanya ya. Oke? Siap Pak. Kira-kira setelah kamu mendapat posisi ini, apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Ada apa ya Pak? Untuk data yang saya minta waktu itu apakah sudah selesai? Oh iya sudah Pak, baru saja saya kirimkan ke email Bapak. Oke, baik. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya rasa kamu pantas untuk di posisi ini. Silakan duduk. Sudah saya lihat hasilnya, saya puas dengan hasil kerja kamu. Oleh karena itu, saya bakal tambahin bonus kamu buat ini ya. Terima kasih banyak Pak. Dimensi dari job karakteristik yang pertama adalah skill variety, yang merupakan sejauh mana aktivitas yang dibutuhkan oleh individu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Aktivitas ini meliputi keterampilan dan bakat dari individu. Semakin monoton sebuah pekerjaan, maka tingkat motivasi individu akan menurun. Hal ini bisa dilihat dalam drama pertama, yaitu seorang editor yang hanya menggunakan software yang sama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan pada drama kedua, HRD dapat mengeksplorasi pekerjaannya dengan mengolah data dan wawancara. Tes identity merupakan kondisi sejauh mana pekerjaan tersebut memerlukan kita untuk menyelesaikannya. Semakin banyaknya peran, maka kita akan lebih merasakan attachment dengan keberhasilan dari pekerjaan tersebut. Dari video pertama, terdapat seorang editor yang diberikan pekerjaan desain produk dengan brief yang kurang jelas dan data yang cukup singkat, serta ia kerap dibandingkan dengan karyawan lainnya, sehingga sang editor memilih untuk resign dari perusahaan tersebut. Dari penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat tes identity pada editor dalam menyelesaikan perusahaan tersebut. Kemudian pada video kedua, seorang HR manager diberikan kepercayaan untuk mengatur promosi jabatan oleh bosnya. Ia yang mengolah data, mewawancarai karyawan, dan memilih siapa yang dipromosikan. Sehingga sang HR manager ini lebih merasakan attachment setelah berhasil dengan yang dikerjakan. Pada penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa terdapat tes identity pada HR manager dalam melaksanakan pekerjaan yang melibatkan HR manager untuk mengatur rangkaian promosi jabatan dari tahap pertama. Tak signifikan adalah sejauh mana pekerjaan tersebut memiliki dampak substansial terhadap kehidupan ataupun pekerjaan orang lain, baik di dalam organisasi langsung maupun di lingkungan eksternal. Ketika individu memahami bahwa hasil pekerjaannya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan orang lain, maka kebermaknaan dari pekerjaan tersebut biasanya akan meningkat.
Dari sisi editor, kita dapat melihat bahwa pekerjaannya dianggap remeh dan tidak berarti, sehingga dia merasa bahwa pekerjaannya tidak memiliki tax signifikan bagi perusahaan ataupun orang lain. Sedangkan dari sisi HR Manager, pekerjaannya membawa dampak substansial bagi keberhasilan perusahaan dan kesejahteraan karyawannya. Otonomi merupakan sejauh mana pekerjaan tersebut memberikan kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan yang substansial kepada pekerja dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur yang digunakan dalam melaksanakannya. Pada video sebelumnya, terlihat bahwa seorang editor tidak diberikan suatu otonomi untuk menetapkan prosedur dan pelaksanaan pekerjaannya sendiri, karena semua pekerjaannya diatur oleh sang kepala divisi dengan deadline yang dekat. Sedangkan pada video selanjutnya, terlihat bahwa seorang HRD diberikan sebuah otonomi melalui pemberian suatu kewenangan oleh atasannya untuk mengatur dan melaksanakan program promosi jabatan pada karyawan di perusahaan tersebut. Dimensi yang selanjutnya adalah feedback. Feedback merupakan dimensi yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan aktivitas kerja yang diperlukan oleh suatu pekerjaan itu dapat membuat individu mendapat masukan mengenai hasil kinerjanya. Dari drama yang dipaparkan dapat dilihat perbandingan jika pekerjaan editor hanya memiliki sedikit hal untuk dikerjakan, sehingga dicibir dan mendapat umpan balik negatif dari teman di kantornya. Sebaliknya, HRD dengan kompleksitas job desk dan keberhasilannya dalam melaksanakan tiap job desk membuatnya mendapat umpan balik yang positif dari atasannya. Nah, dari kelima input sebelumnya dapat dilihat jika kelimanya terkelola dengan baik, maka pekerjaan tersebut akan dianggap bermakna oleh individu, dan individu akan memiliki rasa tanggung jawab dan attachment atas pekerjaan tersebut, sehingga beberapa aspek dalam individu akan meningkat, seperti motivasi, rasa kepuasan, dan performance. Selain itu, individu akan nyaman dan tidak berpikiran untuk berpindah perusahaan. Tetapi, terdapat variabel moderator yang lainnya, seperti gaji dan hal pribadi lainnya yang akan mempengaruhi proses motivasi individu ini. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai job characteristic model yang dikembangkan oleh Alt Heckman dan Oldham. See you in next video. Bye-bye.